untuk meraih kemuliaan besar dengan berdoa. Ingat, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a." Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan doa. Dan saat turun hujan, Allah Subhanahu wa taala inginkan kita semakin dekat dengannya dengan memperbanyak doa, dan Allah memastikan doa kita pasti dikabulkan. Juga saat turunnya hujan, tantangan bagi kita dalam beragam amalan, tantangan bagi kita untuk memperhebat amalan. Banyak kebaikan terhalangi sebab hujan. Tetapi orang yang memiliki mujahadah, orang yang memiliki kesungguhan, maka akan tertuntun oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tetap mewujudkan kebaikan-kebaikan itu. Surah Al-Adiyat, satu dari hikmah besar yang terkandung di dalamnya mengajarkan mujahadah, mengajarkan kesungguhan, mengajarkan memaksimalkan kemampuan dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kandungan-kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha." Ini sumpah. Waw di sini waw sumpah, wa demi al-'adiyat, demi al-'adiyat, mereka-mereka yang berlari sekencang-kencangnya. Ada beberapa penafsiran dan banyak mengarah kepada kuda-kuda perang. Ada yang menyebutkan juga onta. Wal 'adiyat, demi kuda-kuda yang berlari sekencang-kencangnya. Dabahan, dalam keadaan terengah-engah. Kalau terlalu kencang itu keluar suara. Ini dabaha, saking kencangnya larinya sampai dabaha. Allah bersumpah dengan makhluk yang seperti ini keadaannya. Menyusul sumpah kedua, falmuriyati qadaha. Yang selanjutnya, kuda-kuda perang ini muriyat, memercikkan. Qadahan, percikan api. Falmughirati subha. Yang selanjutnya, mereka mughirat, melakukan igharah, serangan cepat, subhan, di waktu subuh. Fa'atarna bihi naqa'a. Yang selanjutnya, atarna, kuda-kuda ini atharna, menimbulkan efek bersama dengan penunggangnya. Naqa'an, debu yang berterbangan. Fawasatna bihi jam'a. Selanjutnya, mereka pun telah berada dengan penunggangnya di tengah-tengah musuh. Ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sumpahi? Innal insana,
sungguh seluruh manusia li rabbihi terhadap Tuhannya lakanud betul-betul ingkar, tidak bersyukur kepadanya, malas menghalangi kebaikan. Wa innahu, dan sungguh dia ala dzalika terhadap hal itu la syahid betul-betul menyaksikan. Wa innahu, dan sungguh manusia li hubbil khair dalam kecintaan terhadap harta la syadid betul-betul sangat kuat. Afala ya'lamu, afala maka tidakkah, ya'lamu dia tahu, idza bu'thira, idza ketika, bu'thira dikeluarkan, dibangkitkan, ma fil qubur apa yang ada dalam kubur, wa hussila dan dihasilkanlah, diperolehlah, ma fis sudur apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum, sungguh Rabb mereka, bihim terhadap mereka, yauma idin ketika itu, la khabir betul-betul maha mengetahui, betul-betul maha teliti. 11 ayat dalam surah Al-Adiyat, surah yang menjelaskan ilmu-ilmu dan kondisi pada periode Mekah. Jadi surahnya berisi sumpah, kemudian yang disumpahi selanjutnya nasihat. Ini 3 kandungan surah. Sumpahnya wal adiyati dabaha, fal muriyati qadaha, fal mughirati subha, fa atarna bihi naqa'a, fa wasatna bihi jam'a. Apa yang disumpahi? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Setelah itu nasihat dari Allah, ilmu untuk selamat dari apa yang disumpahi itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bisa terlihat gambaran surahnya? Allah bersumpah dengan perkara besar. Masih ingat dalam pembahasan surah Wal Asr tentang sumpah? Dalam sumpah cermati siapa yang bersumpah. Yang kedua, apa yang dipakai bersumpah. Yang ketiga, apa yang disumpahi. Siapa yang bersumpah? Sekarang siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah bersumpah, maka itu perkara sangat besar, sesuatu yang sangat luar biasa, perkara yang harus betul-betul kita perhatikan.
Apa yang Allah gunakan sumpah, itu perkara besar. Tidak sembarang makhluk Allah pakai dalam sumpah. Dan kalau Allah pakai, maka harus kita perhatikan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sebab sumpah itu akan sangat berhubungan dengan apa yang disumpahi. Apa sumpah Allah di sini? Lihat, wal adiyat, demi al adiyat, demi mereka kuda-kuda yang berlari sekencang-kencangnya. Adi, adiyah, satu ekor. Adiyat, jamak, banyak. Kuda ketika berlari, satu kuda lari kencang di kampung kita, heboh itu. Terus bagaimana lagi kalau dua? Terus kalau rombongan, puluhan, ratusan, wih, luar biasa itu. Dan di sini larinya, wih, luar biasa. Adiyat betul. Lari sekencang-kencangnya sampai dabahan, mengeluarkan suara. Keluar suara dari dalam rongga yang menunjukkan hebatnya perjuangan kuda ini dalam lari. Allah bersumpah demi kuda yang seperti ini. Falmuriyati qadha. Selanjutnya, setelah kuda itu berlari sekencang-kencangnya sampai mengeluarkan suara, maka apa yang terjadi? Muriyat, karena larinya kencang, tapaknya di bawah menghantam batu. Menghantam batu. Hantaman batu-batu ini membuat batu bertebaran, saling menghantam dengan yang lainnya. Lahirlah percikan-percikan api. Hebatnya kondisi kuda ini. Berlari sekencang-kencangnya, terengah-engah, hentakan-hentakan kakinya memporak-porandakan bebatuan yang dilewatinya sampai melahirkan percikan-percikan api. Qadahan, itu qadahan. Kita ambil batu, hantamkan batu yang satu dengan batu yang lainnya, lahir apa? Itu qadahan. Ambil korek, itu qadahan. Hebatnya di kuda. Berlarinya saja dalam kondisi seperti itu sudah luar biasa. Sampai terengah-engah. Rombongan seperti ini luar biasa. Ternyata efek dari larinya melahirkan percikan-percikan api luar biasa sekali. Allah bersumpah demi kuda-kuda perang yang seperti itu. Terus mereka berlari untuk apa? Al-Mughirat, melakukan penyerangan subhan di waktu subuh. Itu kondisi serangan Nabi dalam peperangannya. Banyak-banyak serangannya, serangan ini, serangan fajar. Di situ orang, kalau paronda capek-capeknya sudah di situ. Sebab semalangan, masuk subuh capek sudah. Nabi alaihi salatu wassalam justru menyerang di waktu subuh. Dan Allah memuji kuda-kuda yang melakukan penyerangan sehebat-hebatnya di waktu subuh ini. Saking hebatnya serangannya, lihat, fa'atarna bihi naqa'an. Hentakan kakinya ini atarna, memberi pengaruh. Memberi pengaruh apa? Naqa'an, debu berterbangan. Debu berterbangan.
Fawasatna bihi jam'a. Yang selanjutnya para kuda membawa penumpangnya telah berada jam'an di kumpulan musuh. Apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa digambarkan sudah. Kedahsyatan peperangan. Allah bersumpah demi kuda-kuda yang membawa tunggangannya dalam medan pertempuran, berlari sekuat-kuatnya sampai terengah-engah, hentakan kakinya mengakibatkan percikan-percikan api, melakukan penyerangan di waktu yang sangat hebat, di waktu subuh, mengakibatkan debu berterbangan masuk langsung ke jantung pertahanan musuh. Untuk apa bersumpah? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah hebat ini untuk menjelaskan perkara besar yang harus betul-betul kita ketahui. Innal insan, sungguh seluruh manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lah, betul-betul, kanud, ingkar. Kanud itu sifat tidak mau kehilangan, tidak mau memberi, tidak mau susah. Lahirlah keingkaran terhadap nikmat. Allah ingin jelaskan kepada kita sifat kita kanud. Dengan sumpah Allah menjelaskan hal ini. Tidak tanggung-tanggung sumpahnya. Sumpah apa? Kondisi hewan yang mengerahkan puncak kekuatannya untuk menegur manusia yang malas, tidak mau berupaya, yang kikir, tidak mau memberi, yang penakut, tidak mau mengerahkan tenaganya. Allah ingatkan kita yang namanya manusia, waspadai penyakit ini. Lakanud. Bukan hanya sumpah menguatkan perkara ini, Allah tegaskan lagi dengan inna, sungguh. Al-insan, seluruh manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lah di sini berfungsi menguatkan pula. Namanya lamul ibtida atau lam muzahhalafah. Fungsinya menguatkan. Jadi sungguh lakanud, betul-betul kanud itu. Siapa? Al-insan, kanud terhadap Tuhannya. Tidak mau mendengar Tuhannya, untuk beriman kepadanya, berusaha karena dia. Tidak mau mendengar Tuhannya untuk berbagi, menunaikan hak-haknya. Orang-orang miskin, orang-orang yang perlu. Sungguh manusia lakanud. Jangan merasa aman, waspadai diri kita itu. Dapat gaji, boleh. Nandu pi, salam pi. Tidak berfikir bagaimana memanfaatkan harta itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah. Sifat manusia apa? Kanud, menghalangi, tidak mau untuk Tuhannya. Datang petugas masjid, ayuranta dembaso, salam pi, lakanud.
Datang giliran kerja bakti, oh dentayang kerja bakti pembersihan, nganu aneh, padahal gasing-gasinan je. Kanud, itu kanud. Tenaganya tidak mau dikasih, hartanya tidak mau dikasih. Kanud. Padahal apa? Untuk membesarkan Tuhannya yang memberi dia tenaga, yang memberi dia harta, untuk mensyukuri Allah yang kembalinya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali juga kepada dia. Tapi sifat manusia kanud. Allah tegur kita, jangan kita kalah dengan binatang, jangan kita kalah dengan hewan, jangan kita kalah dengan kuda-kuda peliharaan kita yang bisa berlari sekencang-kencangnya, walaupun terengah-engah bisa tetap, yang bisa melakukan penyerangan, yang bisa kita ditegur dengan itu. Jadi sumpah ini berhubungan dengan yang disumpahi. Sekaligus mengingatkan kita, jangan kanud. Ikuti bagaimana mulianya hewan ini. Hewan ini hewan, tapi Allah muliakan dengan sumpah-sumpah ini. Allah puji hewan-hewan ini dalam kerja-kerjanya ini, dalam amalan-amalannya ini, untuk di jalan Allah. Allah puji mereka. Kalau hewan saja dipuji dengan kerja ini di jalan Allah, apalagi manusia yang mengerahkan kemampuannya sampai batasnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat terpuji. Kalimat al-insan di sini pakai al, dia al jinsiyah listighraqil afrad, yang menunjukkan semua insan terhadap Tuhannya lakanud, pasti ada itu. Besar, kecil, menguasai kita atau tidak, waspadai, jangan merasa aman. Ada orang dermawan, tapi ada saat tertentu nganu aneh, jangan aku dulu deh. Itu muncul kanutnya. Jangan merasa aman. Allah sumpahi kita untuk menegaskan semua manusia pasti ada sifat ini, supaya kita waspadai. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini lanjutan sumpah. Dan sungguh manusia itu ala dzalika, terhadap perbuatan kanutnya itu, lasyahid, manusia menyaksikannya. Sanna naisenna kalina. Ini syahid, dia betul-betul tahu. Manusia tidak bisa lepas, dia tahu dirinya. Anu anni kutu anni gilik annen. Dia tahu itu, tidak ada manusia. Dia sadar itu. Waspadai, ini perkara tercelah. Allah sumpahi supaya kita pahami tercelanya perkara ini. Kita tidak bisa lepas dari bahaya perkara ini, sebab sesuatu yang kita tahu, la syahid, kita saksikan perkara itu. Ada penafsiran lain terhadap ayat ini. Tadi dan sungguh manusia, penafsiran lainnya dan sungguh Allah. Sini penafsirannya lainnya. Sungguh Rob yang disebut tadi. Innal insana li rabbih. Sungguh manusia terhadap Robnya lakanud, dan sungguh Robnya terhadap perbuatan manusia itu la syahid, betul-betul menyaksikan. Itu tafsir lainnya. Kalau diarahkan ke tafsir itu berarti apa? Ayat ini pertakutan juga. Hati-hati kalian manusia. Allah tahu betul kalian sangat kikir, sangat malas. Kalian tidak mau berbagi. Hati-hati kalian manusia.
Saya sangat mengetahuinya. Kalau penafsiran yang pertama, dan sungguh manusia terhadap perbuatan kikirnya itu, malasnya itu, la syahid, dia betul-betul tahu dirinya. Beda ya, tetapi tidak bertentangan. Ini dalam kaidah tafsir, iya. Kemungkinan ini selama tidak bertentangan, benar semuanya. Boleh semuanya dipakai. Kemudian menyusul sumpah selanjutnya, yang disumpahi selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia lihubbi, dalam cintanya, al khair, terhadap harta. Khair di sini harta benda, kekayaan, penghasilan, kedudukan, gelar, dan seterusnya. Sungguh manusia dalam cinta terhadap harta, la syadid, lah betul-betul syadid, sangat kuat. Waspadai. Ini 3 yang Allah sumpahi sama kita. Ingat sifat kanut kita, malas, tidak mau berbagi. Tenaganya dia tidak mau bagi, malas. Tenaganya dia tidak mau gunakan, malas. Hartanya dia tidak mau bagi, kikir. Ini kanut semuanya. Sifat selanjutnya, manusia tahu sifat jeleknya itu. Hati-hati, Allah sumpahi, kau tahu itu. Tidak bisa lepas kalian dari hal itu. Yang ketiga, sumpah yang ketiga, Allah ingatkan sebab dari sifat kanut itu apa? Kecintaan manusia terhadap harta. Sangat kuat manusia dalam mencintai. Setelah itu, setelah Allah ungkap manusia seperti ini dalam sumpahnya, maka Allah memberi ilmu kepada manusia untuk selamat dari 3 perkara ini. Mau selamat dari kanut, dari bahaya sifat ini yang kita sudah tahu, dari kecintaan terhadap harta yang akan membinasakan kita. Mau selamat dari itu, ingat ilmu ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia yakin? Tidakkah manusia itu tahu? Idza bu'thira ma fil qubur. Ketika dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan akan diperoleh ma fis sudur, apa yang ada dalam dada. Inna rabbahum, sungguh Rabb mereka, bihim, terhadap mereka, yauma idin, ketika itu, la khabir, sungguh Allah maha teliti, maha mengetahui terhadap manusia seluruhnya saat itu. Jadi ilmu besar dalam 3 ayat ini. Ilmu apa? Ilmu kita akan dibangkitkan. Bu'thira ma fil qubur. Dimanapun kita wafat akan dibangkitkan. Yakini. Kalau yakin itu, maka kemegahan dunia akan sirna. Yakin ada hari kebangkitan, sirna. Kecintaan terhadap dunia akan hancur, meleleh. Kalau yakin ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, akan semakin hebat. Saat apa? Dia yakin. Hussila ma fis sudur. Hussila, akan diperoleh ma fis sudur. Saat dia yakin bahwa apa yang akan kita peroleh di akhirat, sangat ditentukan oleh apa yang ada dalam dada. Kalau kebaikan yang ada di dalam dada, kita akan panen kebaikan. Kalau kejahatan yang ada dalam dada, kita akan panen dosa. Ini yang akan kita peroleh. Sehingga apa? Orang akan menjaga hatinya, menjaga niatnya, menjaga jiwanya. Harus bersih, harus di atas keyakinan benar, harus di atas ilmu. Di dalam harus berupa ilmu yang bermanfaat, harus berupa cahaya, harus berupa keimanan, harus berupa keikhlasan,
Di dalam ini harus kecintaan kepada Allah, harapan kepada Allah, pembesaran kepada Allah. Di dalam ini harus keyakinan akan hari akhirat, kerinduan akan hari akhirat, untuk masuk ke dalam surga, takut terhadap neraka. Ini yang harus ada dalam. Sebab ini akan diperoleh. Kita sholat ditentukan hasilnya oleh apa yang ada dalam. Kenapa kita sholat? Itu hasilnya nanti. Ada cinta, itu hasilnya. Mengharap, itu hasilnya. Karena takut, itu hasilnya. Ikhlas, itu hasilnya. Di atas ilmu, itu hasilnya. Kalau riya, itu juga hasilnya nanti. Iya. Apapun niat kita, ilmunya salah, ikut-ikutan, itu juga hasilnya. Niat-niat jahat, keyakinan-keyakinan jahat, kesyirikan-kesyirikan yang diyakini, bid'ah-bid'ah yang diyakini, kekafiran-kekafiran yang diyakini, prinsip-prinsip yang salah yang diyakini, semuanya akan kita dapatkan hasilnya. Hati-hati ini. Dan termasuk cinta terhadap dunia, kita akan lihat kehancuran kita saat itu. Nah, waspadai, wahai bahaya. Saya harus jaga hati saya ini. Jangan sampai mencintai sesuatu yang sirna, yang akan melalaikan saya. Saya harus mencintai hanya Allah. Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Miliki ilmu jamaah. Hari kebangkitan pasti ada. Kita dikumpul di padang mahsyar dan memiliki ilmu. Aturan di padang mahsyar adalah apa yang terkumpul di dalam dada. Selanjutnya, miliki ilmu yang ketiga. Ilmu Allah lah khabir. Khabir itu mengetahui sesuatu sedetail-detailnya. Mengetahui sesuatu sedetail-detailnya. Titik komanya dia tahu semuanya. Tidak ada yang dia tidak tahu. Serinci-rincinya. Allah ingatkan, inna rabbahum, sungguh Rabb mereka yang mencipta dan menguasai mereka, bihim terhadap mereka, yauma idzin ketika itu, ketika dibangkitkan, la khabir, maha mengetahui. Saya tanya jamaah, Allah lah khabir kepada kita saat ini? Saat ini? Iya. Sebelum saat ini, di alam ruh, di alam rahim, Allah lah khabir terhadap kita. Saat ini lah khabir, di alam kubur nanti lah khabir, di akhirat lah khabir. Tapi di sini dikhususkan yauma idzin ketika itu. Allah ingatkan, Allah betul-betul lah khabir yauma idzin ketika itu. Kapan? Di hari akhir. Berarti apa? Ilmu kita, keyakinan kita bahwa Allah mengetahui segalanya serinci-rincinya harus lebih dalam lagi sehubungan dengan negeri akhir. Supaya apa? Persiapan untuk hari itu lebih maksimal. Upaya untuk hari itu lebih maksimal dan berhubungan dengan maksimal. Lihat sumpahnya di awal. Apa sumpah di awal? Hewan yang memaksimalkan usahanya. Bukan sekedar berlari sampai terengah-engah, kakinya pun menghentakkan melahirkan percikan, bahkan memilih waktu yang paling payah, tetap sehebat-hebatnya melahirkan debu yang berterbangan, tidak tanggung-tanggung, langsung di tengah jantung musuh. Bukan dari jauh. Kalau peperangan sekarang dari jauh baku keker-keker. Iya, dari jauh baku keker-keker. Sebab yang mau berperang bencong-bencong, para penakut. Kalau ini langsung masuk di tengah. Itu keberanian yang sebenarnya. Terpuji betul kekuatan, keberanian, etos kerja, semangat, pengerahan segenap kemampuan. Hewan Allah sangat puji karena usahanya ini. Terus bagaimana lagi manusia? Ini terhubungkan antara sumpah dengan yang disumpahi dengan nasihat akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini cahaya dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita, pendorong dalam hidup kita untuk tetap bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mengarungi kehidupan, dalam kembali kepada Allah untuk mempersiapkan kemuliaan negeri akhirat.
Semoga ayat ini satu dari ayat yang ada dalam hati kita, terus yang akan kita hasilkan hasilnya nanti di hari akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan orang-orang hamba-hambanya yang senantiasa membersihkan dirinya dari sifat malas, ketidakmampuan, sifat kikir, tidak mau berbagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia, kecintaan terhadapnya, dan diisi dengan hanya mencintai Allah dan semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.